kamu datang jauh-jauh dari desamu yang jauh itu, dari kotamu yang jauh itu, datang ke desanya itu, apakah karena kamu merasa berhutang budi kepadanya, sehingga kamu merasa penting jauh-jauh datang ke tempat saudaramu itu? Qala, kemudian seseorang ini menjawab, la, tidak. Jadi dia merasa tidak pernah ada keinginan untuk berbalas budi atau ingin membalas jasa saudaranya yang ia kunjungi. Jadi tidak ada maksud apapun terkait masalah balas membalas budi. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, kecuali aku hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi ini semua kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita. Kita kerjakan bersama dengan berjamaah, dengan segala keutamaannya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentunya kepada seluruh umatnya yang tetap berpegang kokoh terhadap ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang sangat akrab dalam kehidupan kita. Hampir semua kita insya Allah sering melaksanakannya. Bahkan sebagian besar kita termasuk yang sangat menyenangkan ya. Hal-hal yang menyenangkan yang sering kita lakukan. Jamaah salat subuh yang berbahagia, tadi malam kebetulan saya menerima tamu dari Yogyakarta ya, sama Mas Adi. Mas Adi nggak datang ya hari ini, pagi ini ya. Kita kedatangan tamu rombongan, kurang lebih berjumlah 30 orang, satu base kecil ya. Teman-teman dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berkunjung ke Madura, tujuan Sampang dan kemudian ke Sumeneb ya. Malam ini atau tadi malam bermalam di The Bagraf ya. Kemudian ada agenda bersama kita berjumpa di Aula Potrekoning Bapeda ya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, tradisi saling mengunjungi saya kira bukan sesuatu yang asing ya. Hampir semua kita pernah melakukan itu ya. Ini jauh-jauh ya, dari luar kota, hanya ingin mengunjungi ya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang jauh di ujung pulau Madura, ujung timur pulau Madura di Sumeneb ya. Jamaah yang berbahagia, kalau ditanyakan apakah mereka kenal dengan kita, tidak kenal. Saya juga tidak kenal satupun di antara mereka ya.
karena memang jauh. Jadi angkatannya jauh. Kalau saya angkatan 2006, beliau-beliau ini ada yang angkatan 90, bahkan ada yang 80. Ya. 2001, 2002, ya. Jadi hampir tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan kita di sana. Tetapi mereka senang, bahagia karena bisa mengunjungi, ya, sahabatnya walaupun tidak pernah bertemu, tapi diikat dengan satu ikatan alma mater, ya, tidak menyurutkan langkah mereka, semangat mereka untuk berkunjung ke ujung Madura ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan itu, ya. Kita akan menjelaskannya dengan menggunakan beberapa hadis, ya. Saya menyimak beberapa hadis tadi malam terkait dengan tradisi saling mengunjungi di antara sahabat, di antara teman, di antara saudara, ya. Ternyata Rasulullah itu memberikan penghargaan yang sangat luar biasa, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya supaya kunjungan itu bermutu tinggi, ya, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan beberapa hadis terkait itu dengan harapan kita semakin bersemangat, ya, semakin bisa menjaga hubungan silaturahmi kita dengan cara tetap, ya, melestarikan tradisi saling mengunjungi satu sama lain. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seseorang, ya, zara akhon lahu fi qaryatin ukhra, mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, ya, di tempat yang lain atau di desa yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, ya. Apa yang dilakukan oleh seseorang ini ternyata mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu fa'arsadallahu taala ala madrajatihi malakan, sehingga Allah itu mengutus seorang malaikatnya untuk menguji yang bersangkutan, ya. Jadi karena begitu sangat mengundang perhatian, ya, Allah itu sampai mengutus seorang malaikat untuk membuntutinya, kemudian untuk mengujinya, ya. Seberapa pentingkah dia itu jauh-jauh, ya, mengunjungi saudaranya itu, ya. Kalau yang tadi malam dari Yogyakarta, ya, sampai ke Sumeneb, ya, pakai bis. Bahkan di antara mereka itu ada yang guru besar dari MIPA, ya, dari Departemen Fisika, ya. Tapi ikut, walaupun sudah sepuh beliau itu semangatnya luar biasa, ingin tahu Madura katanya, ya. Dan ketemu sama teman-teman keluarga alumni Gajah Mada yang ada di Madura. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat itu, ya, menemui yang bersangkutan, ya, qala, kemudian malaikat bertanya, aina turid, kamu mau kemana? Qala, kemudian seseorang itu menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku ini ingin mengunjungi saudaraku yang ada di desa ini, ya. Aku ingin mengunjungi saudara-saudaraku yang ada di Sumeneb di sini, ya. Kalau kita tarik seolah-olah kisah itu berada dalam sejarah kita pada hari ini di Sumeneb, ya. Qala, kemudian malaikat bertanya lagi, ya, halaka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu datang jauh-jauh dari desamu yang jauh itu, dari kotamu yang jauh itu, datang ke desanya itu, apakah karena kamu merasa berhutang budi kepadanya, sehingga kamu merasa penting jauh-jauh datang ke tempat saudaramu itu?
Qala, kemudian seseorang ini menjawab, la, tidak. Jadi dia merasa tidak pernah ada keinginan untuk berbalas budi atau ingin membalas jasa saudaranya yang ia kunjungi. Jadi tidak ada maksud apapun terkait masalah balas membalas budi. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, kecuali aku hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada maksud dan tujuan apapun dia jauh-jauh dari desa lain, dari kota lain, kecuali hanya karena cintanya kepada saudaranya itu. Qala, kemudian malaikat ini bertanya lagi atau bicara lagi, fa inni Rasulullah, maka sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaika, kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Malaikat ini sengaja diutus oleh Allah datang kepadanya hanya untuk menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya Allah itu mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, walaupun kita ini tidak ada tujuan, dalam arti tidak ada hubungan balas budi dengan saudara kita, kemudian kita berkeinginan untuk mengunjunginya dengan niat ikhlas tulus cinta karena Allah Subhanahu wa taala, menurut hadis ini itu kunjungan yang punya mutu yang sangat tinggi, sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu sampai begitu perhatiannya mengutus malaikat untuk menanyakannya. Oleh karena itu, mulai dari hari ini kita ikhtiarkan setiap kunjungan kita kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita, ada baiknya itu diniatkan karena kita cinta kepadanya. Kenapa? Karena dengan itu, dengan kita mengunjungi karena dasar cinta kepada Allah, itu punya nilai, punya mutu yang sangat tinggi. Kita patut mendapat kabar gembira dari Allah bahwa Allah akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita, sahabat yang kita kunjungi itu. Jamaah yang berbahagia, ada yang bertanya, sebenarnya pengen Ustadz mengunjungi saudara yang ada di tempat yang jauh, apalagi lama nggak ketemu. Tapi kadang-kadang kita itu malu, sungkan karena kita tidak punya apa-apa, iya kan? Tidak ada sesuatu yang bisa dibawa, tidak ada oleh-oleh yang bisa dibawa. Berdasarkan hadis ini, orang yang mendapat kabar gembira dari Allah, dapat cinta dari Allah karena dia mencintai saudaranya, ini tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Dia hanya bermodalkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya membawa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa oleh-oleh. Tapi dia bisa punya semangat yang begitu tinggi, jauh-jauh datang dari kotanya, dari daerahnya, untuk sekedar bertemu dengan saudaranya, dengan sahabat lamanya. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin kunjungan kita, ziarah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syaratnya adalah kita harus niatkan bahwa kedatangan kita, kehadiran kita kepada beliau itu dalam rangka untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini
bagi mereka yang hendak mencari pasangan hidup. Barangkali di antara kita sudah ada anak yang sebenarnya sudah pas kalau misalnya segera menemukan pasangannya. Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita, bapak-bapak, orang tua yang punya anak sudah siap menikah, untuk memilihkan pasangannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ini. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu dinikahi li arba'in karena 4 sebab. Sebab yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Sekarang kita bertanya pada kita, pernahkah kita berpikir ketika kita menjodohkan anak kita atau kita ingin menyetujui anak kita untuk menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, dengan sebab itu ada pertimbangan lima liha, karena dia itu berharta. Saya yakin sempat terpikirlah minimal di pikiran kita itu. Makanya kadang-kadang kita sering tanya kan, walaupun tidak terang-terangan itu kadang-kadang, itu pekerjaannya apa gitu, kerjanya di mana, iya kan? Nah, itu diprediksi oleh Rasulullah bahwa pertimbangan itu pasti akan menjadi setiap pertimbangan orang tua ketika ingin menyetujui anaknya untuk menikah. Lima liha, apakah dia itu berharta, kerjanya apa, di mana dia itu bekerja. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya, karena kedudukannya. Dia itu keturunan siapa, anaknya siapa, berkedudukan sebagai apa. Coba sekarang tanya kepada kita, apakah kita pernah juga menjadikannya sebagai pertimbangan untuk anak kita yang ingin dapat jodohnya, ingin dapat pasangannya? Saya yakin sebagian kita pernah terpikirkan di benak kita, di pikiran kita bahwa dia itu anaknya siapa, dia itu berkedudukan sebagai apa. Nah, ini juga diprediksi oleh Rasulullah bahwa akan ada orang tua yang mempertimbangkan tentang masalah jabatan, tentang masalah keturunannya. Kemudian berikutnya wali jamaliha, karena sebab parasnya, cantiknya. Kalau laki-laki gantengnya, apakah dia itu orang ganteng, apakah dia itu orang yang cantik. Tanyakan kepada anak-anak kita. Dan kebetulan ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi faktor utama pilihan anak-anak kita. Salah satunya adalah dia itu fisiknya cantik atau tidak. Saya kira ini manusiawi, kita tidak perlu mempermasalahkannya. Seandainya ada orang kemudian berpikir tentang ini, saya yakin kalau dia manusia yang sehat, sempat juga akan terpikir pertimbangan ini. Dia cantik tidak? Iya kan? Walaupun mohon maaf saya punya mahasiswa itu ada yang sempat curhat lah kalau dibilang anak sekarang itu. Dia merasa dirinya ganteng begitu, merasa dirinya pinter, ternyata dia kalah bersaing dengan temannya yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja maksudnya dari segi fisik dia merasa tidak begitu ganteng, biasa gitu. Tapi dia kalah bersaing dengan temannya itu. Gara-garanya apa Bapak Ibu? Curhatannya kepada saya, gara-gara dia terlambat menyampaikan keinginannya untuk
menembak kalau dalam bahasanya anak-anak sekarang. Jadi dia terlambat menembaknya, kalah saing dengan temannya itu. Nah, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa kamu terlambat? Saya cari momen yang tepat, Pak, tapi kedahuluan sama teman saya, katanya. Gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya, bagi anak-anak kita, bahwa untuk sebuah kebaikan, kalau memang sudah pas, ya, dia akan kita pilih menjadi pasangan, tidak apa-apa, ya, disampaikan. Nanti ada hadisnya itu. Jadi kalau kita cinta kepada teman kita, saudara kita, sampaikan saja, ya, tidak usah malu-malu, ya. Ya. Tapi kan harus menunggu waktunya yang tepat, iya. Tapi jangan kemudian ditunda-tunda terus sampai kemudian kesalip sama temannya. Ya. Apalagi, mohon maaf ya, biasanya anak-anak yang pinter, anak-anak yang kalau di kampus itu aktivis gitu, ya. Aktivis itu biasanya orangnya idealis, ya. Idealis, ya. Atau dalam bahasa Inggris muluk-muluk dia. Dan gengsinya agak tinggi, ya. Makanya cari momen yang seperti apa gitu, ya, sehingga sering ditunda. Itu beda dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja, yang pas-pasan itu. Kadang-kadang kepercayaan dirinya lebih tinggi, dan lebih mudah mengungkapkan, tidak ada beban sama sekali gitu, ya. Sehingga kesalip juga, dia bisa menyalip temannya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekali lagi, wali jamaliha, ada orang yang mempertimbangkan faktor fisik, ya. Karena dia cantik, maka kemudian dia pilih, ya. Yang terakhir adalah wali diniha, karena agamanya, karena akhlaknya, ya. Saya yakin semua kita sebagai orang tua juga pasti mempertimbangkan hal ini, ya. Apakah anak kita itu sudah menemukan calon pasangannya yang beragama baik atau berakhlak baik, iya kan? Nah, dari empat hal ini, ya, dari harta, ya, kemudian kedudukan, jabatan atau keturunan, kemudian fisik, ya, dan agama, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, fatfar bidzatiddin, ya, taribat yadak, ya. Dari empat itu maka ada satu yang perlu diperhatikan seandainya kita tidak bisa mendapatkan empat hal itu. Apa itu? Fatfar bidzatiddin, perhatikan, ya, atau pilih, ya, yang memang agamanya baik, yang memang akhlaknya baik, ya. Seandainya kita tidak bisa menemukan empat kriteria itu berada, ya, pada calon pasangan anak-anak kita, ya. Memang harus kita akui sulit mencari yang lengkap, yang sempurna itu sulit, ya. Mencari yang cantik, ya, yang kaya, kemudian yang keturunan pejabat misalnya, agamanya baik, ya, itu sulit, ya. Sulit menemukan kriteria anak seperti itu, ya. Makanya seandainya kita harus memilih, ya, karena kita sadar memang tidak ada yang lengkap seperti itu, maka yang harus diutamakan menurut hadis ini adalah pertimbangkan apakah agamanya baik, apakah akhlaknya baik, ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang kriterianya lengkap atau minimal ada 2 sampai 3 yang terpenuhi gitu, ya. Agamanya baik, orangnya cantik, lumayan kan? Gitu kan? Gitu. Atau, ya, terpenuhi 3, sudah agamanya baik, akhlaknya baik, ya kan? Anaknya cantik, ya. Kemudian dia berasal dari keluarga orang kaya misalnya, ya, itu malah sangat senang anak-anak kita kalau dapat pasangan yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kenapa kita harus memperhatikan itu? Ya, kenapa kita harus memperhatikan itu? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, ya. Karena seseorang itu bisa terpengaruh karena agama temannya. Ini dalam hadis yang lain. Kenapa kita harus memilihkan anak kita, ya,
dengan orang yang punya akhlak baik, agama yang baik. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang lain, ar-rajulu ala dini khalili. Karena orang itu akan banyak terpengaruh, akan banyak bergantung ala dini khalili, dengan agama temannya. Oleh karena itu, falyandur ahadukum may yukhalil. Oleh karena itu, kamu lihat siapa temannya itu. Ya. Jadi kalau ingin tahu ya, kualitas seseorang, kualitas keberagamaannya atau kepribadiannya yang lain, ya, bisa lihat siapa teman-temannya. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, ya, seseorang itu akan banyak dipengaruhi oleh temannya. Makanya kalau ada pepatah atau apa itu ya, yang menyatakan bahwa teman itu adalah cerminan seseorang ya. Jadi kalau pengen tahu kepribadian seseorang, lihat cerminnya. Salah satunya adalah siapa yang menjadi temannya ya. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita juga tahu itu ya. Kalau orang yang suka nongkrong, suka ngopi, pasti sehari-hari temannya sama itu biasanya, akrabnya ya. Teman ngopinya biasanya, dan tempatnya tertentu biasanya ada di mana gitu. Saya ada teman itu rutin setiap hari itu kalau mau ketemu dia gampang ya. Kalau nggak di rumahnya pasti nongkrongnya di kafe itu, dan di situ dia bersama teman-temannya gitu ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya juga pernah ya, ada teman gitu, kebetulan beliau di Polri ya, dia memberikan kabar juga, karena kita ini harus berhati-hati ya, karena kita ini hidup di zaman, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ya. Keberhati-hatian kita memilih teman itu penting ya, karena sekali lagi kita ini hidup di akhir zaman, di mana fitnah itu berada di sekeliling kita ya. Ada banyak mereka yang diduga melakukan tindakan kriminal itu berawal dari hasil rekam jejaknya dia bersama siapa itu ya. Sehingga kita banyak menemukan fakta, ada banyak orang ya, mohon maaf, ditangkap begitu itu karena teman. Awalnya berhasil dilacak itu karena rekam jejaknya dia bersama siapa. Walaupun pada akhirnya kemudian dia dilepas ya, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Karena untuk ditetapkan sebagai tersangka misalnya, itu harus memiliki dua alat bukti ya. Alat bukti petunjuk, alat bukti saksi ya, alat bukti keterangan ahli dan sebagainya ya. Kalau terpenuhi dua alat bukti itu ya, itu biasanya mudah untuk ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu sekali lagi kita hidup di akhir zaman, di sekeliling kita banyak fitnah, harus berhati-hati untuk memilih teman. Walaupun kita ini tidak ikut berbuat ya, tetapi karena teman kita adalah mereka-mereka yang diduga melakukan tindakan kriminal, itu bisa-bisa kita kena getahnya. Walaupun kita tidak memakan nangkanya, tidak melakukan perbuatan itu, tapi kita bisa kena getahnya. Yang terakhir, kenapa seperti itu Ustadz? Benar, karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, innama mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafihil qir. Kenapa? Karena perumpamaan orang yang bersama orang yang soleh dan bersama orang-orang yang buruk perangainya, kahamilil miski, seperti berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, wa nafihil qir, seperti berteman dengan orang yang sehari-hari bekerja sebagai pandai besi, tukang las ya. Fahamilul miski ya, kalau kita berteman dengan orang yang kemana-mana membawa minyak wangi ya, imma ayyuhdhiyaka ya, kamu atau dia akan bisa ya mendapatkannya ya, wa imma antabta'a minhu, bahkan dia akan bisa membelinya ya, dia akan bisa membelinya.
Wa imma an tajida minhu rihan, atau paling tidak ya, dia akan mendapatkan bau harumnya ya. Jadi kalau kita ini berteman dengan orang yang soleh, diibaratkan kita ini berteman dengan orang yang sehari-hari menjual minyak wangi ya. Walaupun kita tidak mendapatkan minyak wanginya, walaupun kita tidak membelinya, paling tidak kita bisa mendapatkan bau harumnya, karena kita bersama orang yang soleh ya. Orang yang baik, yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Kemudian berikutnya, wa nafiul kir, kalau kita berteman dengan orang yang sehari-hari ya akrab dengan api ya, dengan percikannya yang sangat mengundang atau mengganggu ya, karena baunya, karena percikan apinya itu ya, imma ayyuhrika thiyabaka, bisa-bisa pakaian kita itu kena ya, terbakar ya. Ayyuhrika thiyabaka, bisa terbakar ya. Kalau kita dekat dengan, mohon maaf ya, yang suka ngerokok tuh misalnya ya, walaupun kita tidak merokok ya, tapi kan sering gitu rokoknya itu keluar percikan, kemudian kena baju kita, bisa bolong gitu baju kita. Atau paling tidak karena kita sangat dekat, itu kan mengeluarkan asap ya, itu kita bisa kena asapnya, kita bisa kena baunya juga ya. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah ya, atau paling tidak ya, walaupun kita tidak ikut ngelas, walaupun kita tidak ikut merokok, kita bisa-bisa juga mendapatkan baunya yang kurang enak ya. Jadi baunya api itu kan tidak enak ya. Cak naring maturo okos ya. Coba kalau kita lewat di sebuah jalan, di situ ada orang beroboran itu ya, orang beroboran, pasti ya, kita kalau lewat di situ kena asapnya, baunya lain sudah ya, baunya lain. Saya di rumah itu kebiasaan, orang di rumah itu kalau sore ya, dia ke kandang sapinya ya, di situ dia membuat api untuk semalaman supaya sapinya itu aman ya, dari nyamuk dan sebagainya itu ya. Nah itu kalau kita ada di situ ya, pasti itu kalau di rumah di kampung-kampung, setiap jelang maghrib itu yang namanya api itu ya, dengan asapnya itu keluar dari kandang sapinya masing-masing. Nah itu kalau kena asapnya, baunya memang nggak enak gitu. Nah, sama rokok juga ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang merokok ya. Nah itu walaupun kita tidak ikut merokok ya, tapi kita selalu setiap hari bersama orang yang merokok ya, ada penelitian bahwa kita bisa menjadi perokok pasif ya. Dan itu katanya lebih berbahaya juga daripada mereka yang perokok aktif ya. Coba tanya nanti kepada dokter ya. Dokter siapa ya Ustaz yang biasa ngisi di sini? Dokter Hari, coba tanya kepada Dokter Hari ya. Apakah menjadi perokok pasif itu lebih berbahaya? Karena saya pernah baca itu ternyata itu tidak kalah bahayanya dengan perokok aktif ya. Ya. Jadi kita menghirup asap dari teman kita yang merokok, itu bisa juga kita kena ya, dampaknya ya. Tidak kalah bahayanya dengan perokok aktif itu ya. Padahal kita tidak merokok loh ya. Nah ini bukti bahwa teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik buruknya itu kadang-kadang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya pergaulan kita lebih bermutu, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bisa menjaga diri kita supaya kita tetap menjadi orang yang baik ya. Saya kira perlu memperhatikan 3 hadis yang saya bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.